بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dalam program Kurma Kultum Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Sahabat-sahabat, ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kurma kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan sahur dan keberkahannya. Salah satu amalan yang Nabi contohkan di bulan Ramadan dalam menghadapi bulan puasa ini adalah makan sahur. Apa keutamaan sahur dan kenapa kita masih sahur? Yang pertama, dalil tentang keutamaan sahur ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokatan." Kata Rasulullah, bersahurlah kalian. Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang namanya berkah ini, kata para ulama, dia akan bertambah ziyadatul khair ilahiyyi wasubutihi. Akan bertambah kebaikan Allah kepadanya dan tetapnya kebaikan itu padanya. Di samping itu, keberkahan dalam sahur nanti akan mencakup kekuatan fisik saat kita berpuasa nanti. Beda antara orang yang sahur dulu dengan orang yang tidak sahur dulu. Maka kekuatan fisiknya itu lebih kuat yang sahur dulu. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk makan sahur. Bayangkan kalau kita menahan lapar seharian tanpa sahur dulu. Mungkin fisik kita akan lebih lemah. Fisik kita akan cepat lelah. Jadi kalau dikatakan bahwa yang namanya ibadah saum dalam versi umat Islam itu hanya pindah jam makan. Yang biasanya makan itu ada makan pagi, siang, dan malam, diganti jadi 2 kali, makan sahur dan makan berbuka puasa. Walaupun ada yang makan malam juga. Gitu ya. Jadi sahur ini adalah bentuk keberkahan, mencakup kekuatan fisik. Keberkahan itu nanti Allah kuatkan kita untuk melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, keberkahan waktu sahurnya. Karena di waktu sahur itu doa-doa kita diijabah. Kata Nabi, siapa yang mohon ampunan, siapa yang meminta, siapa yang memohon apapun kepada Allah di waktu sahur, Allah akan mengabulkan segala permintaan. Ya. Terus keberkahannya juga kita telah mengikuti, mencontoh sunnah Rasulullah. Karena memang Nabi telah mencontohkan kita untuk sahur, untuk makan sahur. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahri." Kata Nabi, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, puasanya orang Yahudi dan Nasrani, adalah terletak pada makan sahurnya. Jadi memang orang Yahudi Nasrani pun mereka sama, ada ibadah puasa, ada ibadah menahan makan, minum. Tetapi yang menjadi perbedaan kita dengan orang ahli kitab, agama yang lain adalah di Islam, alhamdulillah, kita diperbolehkan untuk makan sahur. Ini menunjukkan bahwa sahur adalah salah satu ciri khas puasanya umat Islam dan menjadi pembeda dari umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, selain barokah, kita pun telah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita mesti makan sahur? Karena dalam Al-Quran, waktu sahur itu adalah waktu yang berkah.
Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18, Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang bertakwa itu, dan pada waktu sahur mereka banyak-banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa waktu sahur itu waktu yang ideal kita mohon ampun. Artinya, kenapa Allah milih waktu sahur dari sekian waktu? Ayat ini menunjukkan bahwa waktu sahur itu bukan hanya untuk makan, tetapi juga waktu terbaik untuk beristighfar dan berdoa. Jadi manfaatkanlah waktu sahur dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda tentang anjuran mengakhirkan makan sahur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Rasulullah pernah bersabda, la yajalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Kata Nabi, umatku tetap ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka mengakhirkan makan sahur lebih dekat ke waktu subuh itu lebih utama daripada kita mengawalkan makan sahur. Karena ketika kita lebih mendekati waktu subuh, itu lebih mustajab doa-doa kita jika kita makan sahur sambil memperbanyak berdoa. Yang kedua, nanti tubuh kita pun akan lebih kuat energinya karena lebih banyak yang tersimpan. Karena kita makan sahurnya menjelang adzan subuh, lebih dekat ke adzan subuh. Bahkan dalam hadis disebutkan, kana baina sahurihi was salatil fajri qadru khamsina ayatan. Jarak antara sahurnya Rasulullah, makan sahurnya Rasulullah dan sholat subuh itu kurang lebih seukuran sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi jam berapa Nabi sahur? Kira-kira seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi jarak waktu antara sahur Rasulullah dan adzan subuh adalah sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Gitu. Jadi kalau 50 ayat Al-Quran berapa menit biasanya? Mungkin sekitar setengah jam sebelum adzan subuh. Jadi kalau kita adzan subuhnya setengah 5, maka idealnya sahurnya itu jam 4. Karena kata hadis disebutkan bahwa Nabi itu sahur sekitar 50 ayat lah kalau baca Quran. Ya sekitar setengah jaman. Atau 20 menitan. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengakhirkan sahur tetapi tetap menyisakan waktu sebelum azan. Gitu ya. Jadi jangan sahur jam setengah 3 misalnya. Setengah 3 masih lama keadaan subuhnya. Walaupun boleh sebetulnya ya. Sah-sah saja. Silakan ibu-ibu mau sahur jam 2, mau sahur jam 3, mau sahur setengah 4, silakan. Sah-sah saja. Tapi kalau kita mencontoh Rasulullah, idealnya sahur itu kurang lebih setengah jam sebelum masuk adzan subuh. Sahabat-sahabat yang iman rahimakumullah. Lalu makanan apa yang dianjurkan Rasulullah di waktu sahur? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Rasulullah pernah bersabda, nikmat sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baiknya sahur orang beriman itu adalah kurma. Jadi kalau kita punya kurma, ya kata Nabi, sebaiknya sahur itu dengan kurma. Sebaiknya, kalau punya. Gitu ya. Kenapa harus kurma? Karena mungkin memang Nabi di Madinah banyak kurma. Dan memang Nabi orang Arab, di sana banyak pohon kurma. Kenapa demikian? Karena kurma mengandung banyak energi alami yang dapat memberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Tapi tetap itu bukan hal yang wajib. Kebiasaan Rasul. Kalau Rasul sahur suka makan kurma. Kalau Rasul berbuka puasa, Rasul pun juga memakan kurma. Tapi jika tidak ada kurma, yang usah maksakan. Makanan yang lain pun diperbolehkan. Bahkan hanya dengan seteguk air, minum saja, tetap mendapatkan keberkahan sahur. Jadi jangan sampai meninggalkan makan sahur.
walaupun dengan seteguk air, segelas air minum, itu sudah mendapatkan keberkahan sahur. Boleh dengan kurma kalau punya, kalau ada. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena memang Nabi orang Arab, di sana banyak kurma. Kalau nggak ada, makanlah makanan yang ada saja. Nggak usah memaksakan. Kalau punya uang, ya silakan beli kurma untuk persediaan makan sahur dan buka puasa. Jadi yang kelima, intinya jangan sampai melewatkan sahur. Meskipun sahur ini adalah sunnah, kita sangat dianjurkan untuk tidak melewatkannya. Meskipun hanya dengan air atau makanan ringan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "As-sahur aqluhu barakatun. Fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in. Fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasyahirin." Kata Nabi, sahur adalah makanan yang diberkahi. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Artinya, dia akan mendapatkan keberkahan bahkan doa dari malaikat ketika dia melakukan ibadah sahur. Jadi sahabat-sahabat, kesimpulannya intinya adalah sahur adalah sunnah yang penuh keberkahan dan menjadi pembeda puasa kita dengan puasa umat yang lain. Yang kedua, keberkahan sahur mencakup kekuatan fisik, keberkahan waktu, dan doa yang mustajab yang dilakukan di waktu sahur. Yang ketiga, sahur dianjurkan untuk diakhirkan mendekati waktu subuh, tetapi tetap menyisakan sedikit waktu sebelum adzan subuh. Yang keempat, makanan yang dianjurkan saat sahur adalah makanan yang ada di kita, terutama kurma. Jika tidak ada kurma, boleh dengan makanan yang lain, bahkan dengan air segelas pun itu tidak mengapa. Yang kelima, jangan sampai kita melewatkan untuk makan sahur. Karena Allah dan para malaikat sangat menyukai dan mendoakan orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Semoga kita selalu melaksanakan amalan makan sahur ini, baik dalam ibadah saum Ramadan yang wajib, ataupun dalam ibadah-ibadah saum yang sunnah yang lainnya. Semoga Allah menambah keberkahan kita dengan sahur ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.